Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah tentang bebas dari kebencian. Bebas dari kebencian. Nah, saya mau tanya ya, apakah di sini ada yang tidak punya orang untuk dibenci? Benar-benar tidak ada orang yang kita benci sama sekali. Pastinya ada mungkin ya beberapa. Kalau saya akui ada. Saya tidak punya satu orang pun yang saya benci. Hati saya terbuka di hadapan Tuhan. Saya nggak ada satu orang pun yang saya benci. Tetapi kalau pertanyaannya saya ubah. Apakah kita punya orang yang membenci kita? Rasanya setiap orang mesti punya. Kita tidak perlu berbuat salah kepada orang itu untuk menjadi musuhnya. Hanya dengan berhasil saja, maka orang lain akan dengan sukarela menjadi musuh-musuh kita. Kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga saling melukai, merangkul luka, itu adalah sesuatu yang menjadi biasa bagi kita. Kita mungkin pernah mencintai dan akhirnya kita membenci orang yang kita cintai. Atau mungkin kita pernah dicintai, lalu akhirnya kita dibenci. Kebencian ada di sekeliling kita. Tapi ketika saya mencoba untuk merenungkan tentang kebencian, saya mendapati bahwa kebencian itu sebagai sebuah teka-teki yang sebetulnya sulit untuk dipahami. Mengapa saya meyakini ini teka-teki yang sulit untuk dipahami? Walaupun tidak ada kebaikan yang ditimbulkan dari sebuah kebencian, sebagian orang tetap memilih untuk menyimpan kebencian. Benar atau betul? Apa manfaat positif kita membenci orang lain? Jawabannya adalah tidak ada. Tapi bukan cuma tidak ada, tetapi negatif untuk kita. Menyimpan sesuatu yang tidak ada gunanya itu satu hal. Menyimpan sesuatu yang berbahaya bagi kita itu jelas hal yang berbeda. Kebencian itu bukan cuma sesuatu yang tidak ada gunanya bagi kita, tetapi sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita. Kita dihancurkan, orang lain dihancurkan, tidak ada yang diuntungkan. Tapi anehnya tetap saja orang menyimpan kebencian. Teka-teki bukan? Alasan lain mengapa saya meyakini bahwa kebencian merupakan sebuah teka-teki adalah karena kebencian juga membuat seseorang sangat peduli dengan orang yang dia benci. Sang pembenci tidak memiliki hidup yang mandiri, dia terus mengerdilkan dirinya sendiri. Coba saudara bayangkan seandainya saudara punya, atau kalau saudara memang benar-benar punya, coba jawab pertanyaan saya. Apa yang saudara lakukan dengan orang yang saudara benci tadi? Saudara pasti stalking media sosialnya ya, menguntiti media sosialnya, lalu yang terjadi apa? Pada waktu dia berhasil, kita merasa diri jadi gagal. Pada waktu dia senang-senang kita sedih. Pada waktu dia sedih kita gembira. Jadi perasaan kita ditentukan oleh orang itu. Kita telah mengerdilkan diri kita sendiri. Coba bayangkan seandainya saudara punya seseorang yang saudara benci, lalu ada kabar bahwa orang yang saudara benci itu kecelakaan dan kakinya patah satu. Bagaimana perasaan saudara? Sedih atau gembira? Tergantung, ada orang yang gembira karena musuhnya patah kaki satu. Tapi saudara mungkin sedih karena cuma satu yang patah. Saudara berharap yang patah adalah dua-duanya. Nah, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara, tapi itu menunjukkan bahwa ketika kita membenci seseorang, kita itu masuk di dalam sebuah ilusi yang sangat menipu sekali. Kita berpikir ketika kita membenci seseorang, kita itu kuat. Saya tidak akan berdamai dengan orang itu. Biar dia tahu siapa saya. Saya orangnya nggak bisa mengalah, nggak bisa diatur sama orang lain. Biar dia tahu saya tidak selemah itu. Wah, keren. Tapi dia gembira, kita sedih. Dia sedih, kita gembira. Dia berhasil, kita merasa gagal. Loh, berarti kita ini kecil sekali mengerdilkan diri di depan orang yang kita benci. Bukankah kebencian sebuah teka-teki yang sulit dipahami? Nah, ketika saudara menghadapi situasi semacam ini, saudara memiliki dua opsi. Yang pertama mungkin ada orang yang memang memilih untuk menyimpan kebencian. Karena mereka menganggap menyimpan kebencian sebagai sebuah kebanggaan. Atau di sisi lain ada orang yang merasa tidak memiliki kekuatan. Mau mengampuni tapi merasa tidak punya kekuatan yang cukup. Atau tidak memiliki alasan yang kuat untuk memberikan pengampunan. Nah, saya tidak tahu di mana posisi Anda hari ini. Saudara sedang berada dalam posisi yang mengarah ke kiri, saudara menganggap bahwa kalau kita mengampuni berarti kita ini lemah. Kalau kita mendamaikan diri kita dengan orang lain berarti kita ini lemah, membiarkan diri kita direndahkan oleh orang lain.
Atau kata-kata kuncinya kalau orang Jawa sudah paham semuanya ya. Ora dadi koncomu, ora paten. Ya kan? Kata-kata itu tidak jadi temanmu, tidak masalah, memangnya kurang apa, ora paten. Kita seringkali punya pemikiran kalau kita memulai sebuah hubungan yang sudah retak, kita memberikan pengampunan, kita nanti akan menjadi orang yang lemah dan kita akan dimanfaatkan orang lain. Atau di sisi lain mungkin saudara sedang berkata begini hari ini. Aku punya orang yang aku benci, aku ingin mengampuni. Tapi aku tidak punya alasan yang cukup untuk mengampuni. Atau aku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Maka firman Tuhan untuk kita semua. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita membaca bersama-sama. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Teks kita hari ini sangat panjang sekali dan teks ini beberapa tahun yang lalu sudah pernah saya bahas secara mendetail. Jadi hari ini kita tidak akan bahas menguraikannya secara detail, tetapi kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dari teks yang kita baca, saya ingin kita belajar tentang 3 hal. 3 hal seputar pengampunan. Dan langsung saja kita akan melihat yang pertama, poin pertama. Pengampunan melampaui pemberian hukuman. Teks kita dimulai dengan ayat 21 dan ayat 21 dimulai dengan kata sambung yang menarik sekali. Kemudian, garis bawah itu, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Perhatikan ya, ayat ini dimulai dengan kata kemudian Petrus berkata kepada Yesus. Berarti bagian ini tidak boleh dibaca terpisah dari bagian atas. Tidak mungkin pengkhotbah tiba-tiba naik ke panggung berkata shalom saudara, lalu kalimat pertamanya adalah kemudian gitu. Tidak mungkin lah. Jelas itu konyol. Kalau dimulai dengan kemudian berarti ada yang dibahas sebelumnya. Dan kita bertanya, yang dibahas sebelumnya apa? Nah, kalau kita membaca dengan teliti maka kita menemukan yang dibahas sebelumnya itu berkaitan dengan disiplin gereja. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Orang itu dipanggil, ditegur 4 mata. Kalau orang itu tidak mau mendengarkan, maka dipanggil beberapa saksi. Kalau dia tetap tidak mau berubah, laporkan kepada jemaat, lalu diberi disiplin. Nah, saya tidak akan membahas disiplin gereja
hari ini karena bukan itu tema saya, tapi saya ingin memberikan beberapa penjelasan singkat supaya kita tidak salah paham. Disiplin gereja itu terutama berkaitan dengan sikap seseorang terhadap dosa, bukan dengan jenis dosanya. Jenis dosa seperti apapun kalau orang itu menyadarinya dan mau bertobat, maka disiplin gereja seharusnya tidak diberlakukan atas orang itu. Kalau memang dia benar-benar bertobat. Kecuali kalau kesalahannya sangat parah, melibatkan banyak orang lain, merusak reputasi gereja. Apalagi kalau kesalahannya memasuki ranah pidana dan perdata dan seterusnya. Yang wilayahnya bukan wewenang dari gereja. Tapi yang saya mau tekankan adalah sebetulnya disiplin gereja terutama ditujukan kepada sikap seseorang terhadap dosanya. Bukan jenis dosanya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam seminar saya homoseksualitas, seringkali orang bertanya, mengapa gereja tidak merengkuh LGBT? Mengapa orang-orang itu ditolak oleh gereja? Dan saya biasanya memberikan penjelasan. Gereja tidak pernah menolak siapa saja yang mau bergumul dengan dosanya. Tetapi siapapun yang tidak mau bergumul dengan dosanya, mau dia homoseksual, mau dia heteroseksual, maka gereja harus memberikan disiplin. Seandainya ada orang yang selingkuh terus-menerus padahal dia heteroseksual. Selingkuh terus-menerus, diberitahu tidak mau, digembalakan tidak mau. Gereja harus memberikan disiplin enggak? Gereja memberikan disiplin. Loh padahal kan bukan LGBT. Nah memang itu poinnya. Poinnya bukan jenis dosamu, poinnya adalah respons terhadap dosamu. Jadi kalau ada orang yang Kristen dan bergumul dengan orientasi homoseksualnya, maka gereja harus menjadi komunitas yang merangkul dan menguatkan orang itu. Kalau orang itu bergumul dengan homoseksualitasnya. Kalau orang itu menganggap bahwa homoseksualitas itu tidak masalah, maka berarti kita persoalkan bukan orientasi seksualnya. Yang kita persoalkan apanya? Responsnya terhadap homoseksualitas itu, terhadap dosanya. Jadi saya tidak ingin kita salah paham di dalam hal ini. Kalau ada seorang pelayan misalnya, karakternya jelek, suka melukai orang lain, gak mau peduli kata-katanya, ketus, mau menangnya sendiri. Diberitahu berkali-kali tidak mau berubah, harus kena disiplin gak? Harus kena disiplin. Terlepas dari dia homoseksual atau heteroseksual, nangkep ya maksud saya. Jadi gak ada hubungannya dengan jenis dosanya, tapi dengan respon seseorang terhadap dosa. Nah, Yesus mengajarkan disiplin gereja. Petrus dengan jeli melihat bahwa sebetulnya disiplin gereja itu bukan segala-galanya. Orang bersalah kepada kita, kita laporkan kepada gereja, digembalakan, orang itu tidak mau, akhirnya diberi hukuman oleh gereja. Apakah itu akhir dari sebuah perselisihan? Tidak. Karena yang harus diwaspadai apa? Hati kita sendiri. Walaupun hukuman sudah dijatuhkan kepada seseorang, belum tentu itu membuat hati kita menjadi tenang. Makanya Petrus kemudian bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Karena Petrus tahu obatnya itu pengampunan, bukan hukuman. Saya ulang sekali lagi, obatnya adalah pengampunan, bukan hukuman. Dan kalau mau lebih jelas saya mau berkata begini, keadilan kadangkala bukan jawaban atas kebencian. Karena bagi hati yang dikuasai oleh kebencian, tidak pernah ada rasa cukup atas keadilan. Saya dulu bertumbuh dengan sebuah nasihat yang keliru dari papa saya sebelum papa saya mengenal Tuhan. Dia berkata begini, kalau orang baik kepadamu balas 10 kali lebih baik, kalau orang itu jahat kepadamu balas 10 kali lebih jahat. Dan coba saudara pikirkan ya, seandainya ada orang yang menyakiti saudara dan saudara membalas orang itu setimpal dengan kesalahannya. Apakah itu akan membereskan hati saudara? Tidak kan? Kalau saudara membalasnya 10 kali lipat, apakah itu membuat hati saudara tenang? Tidak juga kok. Pemberian hukuman itu bukan jalan keluar, tapi perlu untuk dilakukan. Tapi itu bukan jalan keluar untuk membentuk hati saya dan saudara. Saya melakukan beberapa hal kepada orang yang bersalah kepada saya. Dan saya melakukannya lebih jahat dari yang dia lakukan. Saya pernah melakukan itu. Tapi pada saat saya melakukan itu, apakah hati saya tenang? Sama sekali tidak tenang. Karena ketika hati kita dikuasai oleh kebencian, tidak ada kata cukup. Ketika melihat penderitaan orang lain. Maka kita harus hati-hati dengan hati kita. Hati-hati, jaga dengan baik. Pengampunan
melampaui pemberian hukuman. Jangan pernah kita punya pikiran, nanti kalau orang yang berbuat jahat kepadaku mendapatkan hukuman yang setimpal, maka semuanya tak anggap beres. Tidak akan pernah beres. Hati saudara tidak akan pernah disembuhkan. Karena kuncinya bukan melihat orang lain menerima hukuman, kuncinya adalah hati kita yang memancarkan pengampunan. Yang kedua, yang kita pelajari dari teks tadi, pengampunan melampaui batasan kultural. Di ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus, Tuhan, kita ini mengampuni sampai berapa kali? 7 kali ya? Bayangkan ya, kalau saudara jadi Yesus, saudara bangga atau saudara sedih dengan pertanyaannya Petrus? 7 kali loh. Coba saya mau tanya kepada saudara. Saudara kalau memberi kesempatan orang salah, itu berapa kali? Langsung jawabannya sama semuanya ya. 3. Pernah rundingan gak? Gak pernah. Pernah ikut kelas khusus gitu tentang kebencian, batas-batas kebencian pernah? Gak pernah. Tapi aneh ya, di mana-mana kita memberi kesempatan itu cuma 3 kali. Dan di dalam sebuah tulisan Rabi Yahudi disebutkan begini. Pelanggaran pertama, kedua, ketiga harus diampuni. Pelanggaran keempat tidak pantas untuk diampuni. Ternyata banyak orang batasan maksimalnya 3. Dan saya juga tidak tahu mengapa saya juga punya itu. Saya pikir saya batasannya 3 karena nama saya Yakub Tri Handoko. Ternyata saudara namanya nggak ada hubungannya dengan Tri, juga batasannya sama. Anak saya waktu kecil lari-lari gitu, saya ngomongin jangan lari-lari nanti nabrak gitu kan. Terus dia tetap lari-lari kan gitu. Papa sudah ngomong loh ya sekali loh ya. Tetap dia lari terus. Kok Papa sudah ngomongin loh ya 2 kali. Sambil cengir dia lihat ke saya sambil senyum. Masih ada sekali kan gitu. Dia paham batasan kesalahan dari papahnya adalah 3 kali. Dan Petrus bertanya, apakah aku harus mengampuni 7 kali? Keren gak sih Petrus? Batasan kultural waktu itu 3. Petrus bilang 7. Harusnya kan Yesus berkata begini, wah keren banget kamu, siapa pendetanya ini? Kan gitu kan mestinya. Wah keren banget kamu, orang lain 3, murid-muridnya Farisi 3, kamu 7, wah kamu benar-benar muridku. Harusnya kan Yesus bilang begitu, tapi tidak loh. Yesus berkata begini, tahu nggak? Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Petrus ditegur Yesus. Tapi supaya kita jangan menyalahkan Petrus, supaya kita jangan terlalu menghakimi Petrus, saya ingin kita itu memahami situasinya. Petrus itu bertanya begini, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Kata saudara itu penting. Karena itu menunjukkan orang yang dekat. Orang yang tiap hari, tiap minggu kita kumpul terus menerus. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu saudara ya. Lebih mudah mana mengampuni orang asing, orang yang jauh dari kita, dengan orang yang dekat dengan kita? Lebih mudah mengampuni yang mana? Lebih mudah mengampuni orang asing atau orang yang tidak jauh dari kita. Pada saat kita tinggal bersama dengan orang-orang tertentu dan dia melakukan kesalahan, percayalah, jarang sekali itu menjadi kesalahan terakhir. Percayalah, itu jarang menjadi kesalahan terakhir. Orang akan mengulang dan terus mengulang. Mungkin kalau saudara itu cuma berjumpa dengan orang yang saudara tidak sukai seminggu sekali, itu pun pada hari Minggu, maka mungkin mudah bagi saudara untuk mengampuni orang itu. Ya paling ketemu sama dia, paling ngobrol 15 menit, ya saudara disakiti 1 kali. Ya cuma seminggu 1 kali. Bisa bayangkan saudara menikah dengan orang yang semacam itu? 24 jam sehari kumpul bersama dengan orang itu. Makanya saya memberitahu orang-orang yang pacaran, yang tiap kali pacaran bertengkar, saya selalu ngomong, lebih baik jangan menikah. Kenapa? Ketemu 2 jam bertengkar sekali. Ketemu 2 jam bertengkar sekali. Kalau sudah menikah ketemu 24 jam bertengkar berapa kali? 12 kali. Enggak sampai 12 sudah cerai soalnya.
Karena kita pasti akan jengkel dengan orang yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Maka pertanyaan Petrus itu penting loh. Kalau yang bersalah itu orang asing nggak ada masalah sih. Tapi kalau yang bersalah itu orang yang dekat dengan kita, sangat sulit untuk kita terima. Kenapa? Karena akan terjadi berulang-ulang. Tapi ada alasan lain mengapa itu sukar untuk dimaafkan. Karena kedekatan emosional itu seringkali mengandung tuntutan-tuntutan yang tidak disadari oleh banyak orang. Dari kekecewaan yang berulang-ulang muncullah kebencian. Saudara sadar atau tidak, kita ini ketika dekat dengan seseorang, kadangkala kita punya tuntutan terhadap orang itu. Contoh ya, anak menuntut nggak orang tua memahami dirinya. Walaupun kita nggak pernah ngomong, tapi ketika ada orang tua tidak memahami anaknya, anaknya bisa rasa sakit loh. Ketika orang tua menghina anaknya, wah itu bukan cuma dia kecewa, tapi lama-lama kecewa menjadi benci. Ada orang tua yang tidak pernah bisa menghargai anaknya. Anaknya selalu dibanding-bandingkan, dan orang tua di sini tolong ya, jangan pernah bandingkan anak-anak kita. Ada orang tua yang sukanya membandingkan, Meme, kamu tuh kok nggak bisa sih, kayak sepupumu itu loh, juara olimpiade matematika. Nanti kokonya diomongi, koko kamu tuh lomba piano kok ya juara 2 sih. Anaknya temennya mama itu loh juara 1. Bikin mama bangga lah, mama tuh kepengen kalian itu loh di atas, melampaui yang lain gitu loh. Jangan sampai kita ini kalah terus gitu. Kita itu pengennya itu kalian di atas, lebih atas daripada yang lain. Lalu anaknya memenuhi harapan mamanya. Dia menang lomba panjat pinang. Acara 17 Agustus yang kemarin. Tetap aja mamanya nggak puas, padahal kalau menang panjat pinang kan dia berarti paling atas melampaui yang lain. Tetap mamanya nggak puas, nyonyo kamu bisanya panjat pinang, papamu bisanya pansos gitu. Panjat sosial, repot keluarga ini, keluarga suka panjat memanjat. Kadang-kala orang tua itu menyakiti anaknya karena tidak pernah menghargai apa yang dilakukan oleh anaknya. Anak-anak juga begitu, kecewa dengan orang tua karena pada saat anaknya menghadapi persoalan, orang tua nggak ada di rumah. Atau ketika ada di rumah, anak-anak berkata, "Mah bisa ngomong sebentar. Kamu nggak lihat ah, mama lagi repot begini." Padahal mungkin anak kita sedang sangat membutuhkan kita. Ketika orang yang dekat dengan kita tidak melakukan tugasnya, kita menjadi kecewa. Tapi perhatikan, ketika orang yang dekat dengan kita melakukan sebaliknya, bukan mendukung tapi menghina, maka yang muncul bukan cuma kekecewaan, tetapi kebencian. Dan kekecewaan yang berulang-ulang seringkali menghasilkan kebencian. Pertanyaan Petrus ini wajar kok. Yang salah saudara kok. Saya tidak mungkin berkata begini, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni tetangga di kelurahan yang sana? Enggak perlu, karena belum tentu saya setahun sekali ketemu. Ngerti kita maksudnya? Ini tiap hari ketemu loh. Makanya perlu tanya berapa kali harus mengampuni. Dan Yesus jawabnya 70 kali 7. Nah dalam bahasa Yunani sebetulnya kata yang muncul di situ tuh bisa 70 kali 7. Bisa juga 77 kali. Memang ambigu, nggak jelas yang betul tuh yang mana. 70 kali 7 atau 77 kali. Tapi manapun yang benar artinya sama kok. Angka 7 angka sempurna, angka 10 angka sempurna, angka genap. Maka kalau dikalikan menjadi tidak terbatas. Jadi baik 70 kali 7 maupun 77 kali tetap artinya sama. Kita harus memberikan pengampunan yang tanpa batas. Nah ini dia bagian yang paling menarik sebetulnya. Saya mencoba untuk mencari tahu 70 kali 7 frasa yang sama di dalam Alkitab itu muncul di mana. Dan ternyata frasa itu sudah pernah muncul di awal Alkitab. Saudara ingat Kejadian 3? Manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, bukan itu pasal yang saya maksud. Sebelahnya, jadi pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Pasal sesudahnya, itu Kain membunuh adiknya Habel. Jadi setelah dosa masuk, Kain membunuh adiknya. Lalu ada kisah tentang silsilah Kain dan ditutup dengan perkataan Lamek. Salah satu keturunan Kain. Dan ini dia perkataan Lamek. Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu,
Ada dan sila. Wah, namanya ada dan sila gitu. Kalau memang istrinya selalu ada, kenapa butuh sila? Ada dan sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki. Karena apa? Karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24, perhatikan. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Kata Yunani yang sama muncul di dalam Septuaginta, hebdomekontakis hepta. Sama persis kata yang muncul di Matius pasal yang ke-18. Seolah-olah Yesus mau berkata begini loh sebetulnya. Dosa masuk ke dalam dunia dan inilah akibatnya. Orang membalas kejahatan bukan dengan kejahatan. Manusia membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Tetapi sekarang Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang bersalah kepadamu berkali-kali, maka engkau harus memberikan pengampunan tanpa batas. Atau dengan kata lain, saya mau mengkalimatkan begini. Kebencian adalah produk dosa. Kita lihat kasusnya Lamek tadi. Pengampunan adalah produk kasih karunia. Perkataan Yesus kepada Petrus. Yang hatinya dikuasai oleh kasih karunia pasti rindu memberikan pengampunan yang melampaui batasan budaya. Pasti kita rindu memberikan pengampunan yang melebihi batasan budaya. Kenapa? Karena hati kita telah digerakkan oleh kasih karunia. Kita harus benar-benar menjaga hati kita. Kita kadang-kala bukan cuma membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Karena hukuman tidak pernah memuaskan hati yang dikuasai oleh kebencian. Karena keadilan tidak pernah menenangkan hati yang dikuasai oleh kepahitan. Tidak pernah. Makanya kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa. Kita belajar poin yang pertama, pengampunan melampaui pemberian hukuman. Yang kedua, kita belajar pengampunan melampaui batasan kultural. Dan yang terakhir, yang saya akan tekankan di sini adalah dosa kita melampaui kesalahan orang lain kepada kita. Dosa kita melampaui kesalahan orang lain kepada kita. Saya bacakan ayat 24, lalu lompat ayat 27. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Nah, saya bingung dengan keterangan ini. Karena keterangan ini sebetulnya tidak seberapa jelas sih. Menurut saya keterangan ini ambigu. Kita perlu tahu bahwa istilah talenta itu bukan nilai mata uang sebetulnya. Talenta itu adalah ukuran berat. Bobotnya itu antara 26 kilo sampai 38 kilo. Talenta bahannya lain-lain. Ada yang emas, perak, ada juga yang perunggu. Jadi satu talenta itu beratnya 26 sampai 38 kilo. Bahannya bisa emas, bisa perak, bisa perunggu. Dan Yesus tidak memberitahu kita bahannya apa nih yang dimaksud di sini. Dan Yesus cuma memberitahu jumlah talentanya 10.000. Dan angka 10.000 di sini saya yakin bukan angka. Tapi ini sebuah ekspresi, ungkapan yang artinya tidak terhitung. Yang artinya itu banyak sekali. Karena kata 10.000 ternyata juga muncul beberapa kali di Alkitab. Salah satunya ada di 1 Korintus 14 ayat 19. Dikatakan demikian. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada apa? Beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Murioi jamaknya. Ini adalah 10.000. Jadi 10.000 itu artinya beribu-ribu. Kita ini bingung membayangkan itu karena sekarang angka kita itu nolnya semakin banyak. Tapi zaman dulu nolnya itu pokoknya di atas 10.000 sudah dianggap beribu-ribu. Kalau sekarang kan beda nih. Juta, di atas juta ada apa? Miliar. Ya, juta, miliar. Di atas miliar, triliun. Di atas triliun, bilion. Di atas bilion, bingung.
Pasti kita bingung karena nggak pernah pegang uang segitu, nggak pernah ngitungnya sampai segitu. Nah bayangkan begini, sama seperti kita itu menghitung di atas billion, itu sama seperti itu pula orang zaman kuno dulu menghitung sampai 10.000. 10.000 itu banyak dan banyak sekali, tidak terhitung. Tapi saya tahu, saudara tetap penasaran kan? Kira-kira 10.000 talenta itu berapa sih? Kalau bisa kira-kiranya berapa? Nah ini dia saya kasih tahu. Kalau boleh mengira-ngira, 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan 1 dinar upah pekerja 1 hari. Dalam 1 tahun, orang Yahudi itu ada banyak hari raya. Kurang lebihnya setahun mereka kerja 300 hari. Berarti 1 tahun mereka akan mendapatkan berapa dinar? 300 dinar. Lalu kalau ada seorang buruh berhutang 1 talenta, 6.000 dinar. Kalau berhutang 1 talenta ya, 6.000 dinar. Dia butuh kerja berapa tahun untuk membayar sampai 6.000 itu? Jawabnya adalah 20 tahun untuk melunasi 1 talenta. Nah kalau untuk melunasi 10.000 talenta, kira-kira berapa tahun orang ini harus kerja? Tahu nggak berapa? 200.000 tahun. Walaupun orang itu percaya reinkarnasi, dia pasti capek reinkarnasi. Tiap kali hidup lagi bayar utang, hidup lagi bayar utang. Kerjanya gitu terus menerus. Itu membutuhkan 200.000 tahun untuk bayar utang itu. Kalau hamba ini buruh. Tapi saya tahu hamba ini bukan buruh. Hamba ini adalah 2 kemungkinannya. Yang pertama, dia adalah pemenang lelang pajak. Zaman itu sangat umum seorang penguasa membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa bagian regional. Lalu dia akan melelangkan tiap daerah. Dia akan bertanya, oke untuk daerah A siapa yang akan memberikan janji 1.000 talenta? Lalu ada orang angkat tangan, terus dia tanya lagi, ada yang mau lebih tinggi enggak? Orang bilang 100.000 dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling tinggi itu nanti dianggap sebagai kepala pemungut cukai di regionalnya itu. Kemungkinan besar orang ini sudah menang lelang pajak, tapi dia gagal mengumpulkan pajak. Mungkin ada perang, mungkin ada pemberontakan, atau mungkin ada peristiwa yang lain saya tidak tahu. Sehingga kegagalannya dianggap sebagai hutang. Tapi ada kemungkinan lain yang dipikirkan oleh para penafsir. Hamba yang berhutang 10.000 talenta ini kemungkinan besar adalah pejabat teras. Anak-anak muda tahu nggak istilah pejabat teras? Teras itu kan yang ada di halaman depan itu. Jadi pejabat teras adalah pejabat yang tiap hari membersihkan halaman depan gitu. Itu pejabat teras. Bukan, pejabat teras itu berarti orang yang penting, pejabat yang tinggi yang selalu tampil di depan. Itu namanya pejabat teras. Kemungkinan besar dia itu orang yang sangat dipercayai raja untuk sebuah proyek. Proyeknya mungkin memakan biaya sekitar itu. Lalu dipercayakanlah uang 10.000 talenta kepada hamba ini, tapi proyeknya berantakan sehingga dia dianggap berhutang kepada raja itu. Saya tidak bisa memastikan yang benar yang mana, karena perumpamaannya tidak sespesifik itu. Tetapi yang saya bisa pastikan bahwa orang ini hutangnya sangat banyak sekali. Tapi dihapuskan oleh sang raja. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ceritanya cukup menarik. Sang raja memanggil hamba ini, lalu hamba ini berkata begini, beri aku waktu. Beri aku waktu. Hamba ini bukan minta pelunasan hutang loh, bukan. Dia cuma minta perpanjangan waktu. Tapi yang diberikan oleh raja, karena dia belas kasihan kepada hamba ini, yang diberikan itu bukan cuma perpanjangan waktu, tapi pelunasan hutang. Dan itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Allah selalu memberikan lebih banyak daripada yang pantas untuk kita dapatkan. Allah memberikan lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita harapkan. Dan itu yang terjadi pada hamba ini. Tapi hamba ini lalu setelah dibebaskan, dia jalan ketemu temannya dan dia ingat, kamu kan utang aku 100 dinar, bayar sekarang. Temannya mengucapkan kata yang sama yang dia ucapkan di depan raja. Tolong beri aku waktu, berikan aku sedikit saja waktu. Tapi hamba ini bilang gak ada waktu, masukin ke penjara sampai kamu melunasi hutangmu. Padahal cuma 100 dinar. Sedangkan punya dia itu, berapa dinar tadi kita sudah lihat? Kalau 1 talenta 6.000,
Berarti kalau 10.000 itu namanya 60 juta dinar. Bayangkan gini, saudara dikasih uang 60 juta. Lalu saudara keluar dari ruangan ini, bayangkan ya, saya kasih uang saudara 60 juta. Bayangkan aja udah senang kok. Lalu saudara keluar dari tempat ini, ada orang minta 100 rupiah dan saudara tidak mau memberi. Keterlaluan enggak? Keterlaluan, pasti keterlaluan. Kalau pertanyaannya saya ganti, masuk akal enggak? Tetap kita bilang tidak masuk akal. Tapi you know what? Itu yang kita lakukan ketika kita menyimpan kebencian kepada orang lain. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan itu tidak terbatas karena semua dosa kita yang begitu banyak. Tapi begitu kita melihat orang lain bersalah kepada kita sedikit saja, kita sangat sulit untuk mengampuni orang itu. Nah, untuk membayangkan betapa banyaknya dosa kita kepada Allah dan betapa kecilnya kesalahan orang kepada kita, whatever it is, saya biasanya memberikan ilustrasi ini ketika saya mengajar sekolah minggu. Saya biasanya akan mengotori tangan saya dengan tanah liat, lalu dengan beberapa sampah di situ. Lalu saya minta anak-anak untuk berjabat tangan dengan saya. Tidak ada satupun yang mau. Lalu saya tetap khotbah. Setelah saya khotbah, saya akan meminta anak-anak membuat patung dari tanah liat. Dan mereka semua membuat patung dari tanah liat, tangan mereka belepotan dengan lumpur. Lalu saya minta mereka bergandengan tangan, jabat tangan. Mau atau tidak kali ini? Mau. Kenapa? Karena tangan saya kotor, tangan mereka juga kotor. Sebelumnya tangan saya kotor, tangan mereka bersih. Saudara bayangkannya begini, saudara. Ketika kita berdosa kepada Tuhan, tangan kita ini kotor. Tangan Tuhan itu bersih karena Dia Maha Suci. Bukan cuma kita ini menyalami Tuhan, tapi Tuhan yang datang menjabat tangan kita. Dia tinggalkan surga yang mulia, yang suci untuk mencari saya dan saudara orang yang berdosa dan menggenggam tangan kita dan berkata, sekarang kamu jadi milikku. Nah sekarang bagaimana bisa tangan kita yang kotor ketemu dengan tangan orang lain yang kotor, tapi kita tidak mau menjabat tangan yang kotor itu. Padahal sama-sama kotor. Kita mengotori dia, dia mengotori kita. Kalau saudara menganggap ilustrasi ini sebagai sesuatu yang gak masuk akal lah. Seperti itulah kebencian di dalam diri kita. Kita seringkali saudara tidak mau mengampuni orang lain. Karena kita lupa seberapa besar pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengampuni lebih tentang diri kita di hadapan Allah. Bukan tentang orang lain di depan kita. Mengampuni orang lain dimulai dari kesadaran tentang keberdosaan diri di hadapan Allah yang Maha Suci. Kalau saudara susah untuk mengampuni orang lain, kemungkinannya adalah saudara itu punya fokus yang salah atau saudara punya pertanyaan yang salah. Seperti Petrus, fokusnya salah. Fokusnya pada jumlah kesalahan orang. Maka pertanyaannya menjadi salah juga. Berapa kali aku harus mengampuni kesalahan saudaraku? Salah pertanyaannya. Karena kita ketika diperhadapkan pada situasi godaan untuk membenci seseorang, pertanyaan kita bukan berapa kali aku harus mengampuni orang itu. Pertanyaan salah. Pertanyaannya ada harusnya begini. Seberapa besar sih pengampunan yang aku sudah terima dari Tuhan? Tiap kali saudara disakiti, saudara jangan tanya berapa kali aku harus mengampuni orang itu. Tapi saudara tanya seberapa besar pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Maka saudara akan bisa mengampuni orang lain. Nah hamba ini tidak mengampuni temannya. Lalu kesalahan itu dianggap serius oleh sang raja. Sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Dan saya setuju mengapa ini sebuah kesalahan yang serius. Membenci membuktikan bahwa seseorang belum mengalami atau mungkin belum memahami pengampunan yang besar dari Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami atau lebih baik saudara sudah memahaminya juga, maka saudara akan mudah untuk mengampuni orang lain. Ketika saudara dikhianati oleh orang yang dekat dengan saudara, sakit atau tidak? Sakit. Sakit banget nggak? Sakit banget. Tapi saudara tahu, sebesar rasa sakit itulah Tuhan ambil untuk mendapatkan saya dan saudara. Dia dikhianati oleh murid-muridnya. Dia dijual seharga seorang budak. Dan dia disangkali oleh muridnya yang paling pemberani.
Kalau saudara mungkin pernah sakit hati karena saudara menolong banyak orang, tapi pada saat saudara terpuruk membutuhkan orang, tidak ada satupun yang memberikan dukungan. Dan saudara merasa dikhianati. Saudara merasa ketika kamu butuh aku ada. Ketika aku butuh kenapa kamu tidak ada. Saudara rasa sakit, wajar. Sakit memang situasi seperti itu. Tapi you know what? Sebesar rasa sakit itulah Tuhan ambil untuk mendapatkan saya dan saudara. Ketika di Taman Getsemani dia ngaku di depan muridnya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Aku sangat gentar. Berjaga-jagalah dengan aku. Yesus sangat membutuhkan teman. Tapi yang terjadi apa? Murid-muridnya tidur. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya melarikan diri. Jadi ketika saudara merasa ditinggalkan oleh teman-teman yang cuma mengambil keuntungan, Yesus benar-benar bisa paham perasaan saudara. Sehingga semakin sakit hatimu, semakin engkau paham betapa besar kasih Kristus untuk engkau. Semakin sakit semakin paham. Sebesar rasa sakit itulah Kristus bayar untuk mendapatkan saya dan saudara. Atau dengan kata lain saya berkata begini. Kristus benar-benar paham rasa sakit yang hebat. Gara-gara dikecewakan oleh seorang sahabat atau orang yang dekat. Saudara pernah disakiti oleh orang yang dekat dengan saudara? Saudara pernah enggak sih tidak dihargai oleh anggota keluarga sendiri? Kalau pernah, kabar baiknya begini, Yesus pun tidak dipercayai saudara-saudaranya. Bahkan keluarganya menganggap Yesus gila. Alkitab mencatat itu. Saudara pernah dikhianati oleh orang yang paling saudara andalkan? Petrus kurang pemberani apa? Tapi dia menyangkali pernah kenal Yesus. Jadi apapun yang kita rasakan, Kristus sudah merasakan lebih dulu. Maka ketika orang tidak bisa mengampuni, berarti orang itu belum sungguh-sungguh mengalami atau memahami pengampunan dari Tuhan. Alasan lain mengapa membenci adalah kesalahan serius. Karena membenci membuktikan bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Membenci menunjukkan seseorang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kalau saudara membenci dan mau membalas kejahatan dengan kejahatan, maka saudara sebetulnya sedang berkata begini, Tuhan, aku kok tidak yakin ya engkau adil. Tuhan, aku kok tidak yakin engkau peduli dengan perasaanku. Tuhan, aku kok tidak yakin bahwa engkau itu akan segera bertindak dengan adil, dengan semestinya. Maka saudara mengambil keadilan itu di tangan saudara. Setiap kita yang menyimpan kebencian dan ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti menunjukkan bahwa engkau tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan mempercayakan rasa sakitnya yang utuh kepada Kristus. Saya dulu membenci papa saya. Banyak di antara saudara yang tahu. Saya benci dua orang, papa saya dan ibu tiri saya. Karena saya merasa papa saya itu hanya mendatangkan hal yang buruk di dalam hidup saya. Kemiskinan, penderitaan, broken home, punya ibu tiri dan sebagainya. Zaman saya kecil dulu, waduh sangat terkenal lagu Ibu Tiri Hanya Cinta Kepada Ayahku Saja. Mungkin yang usianya di atas 40 tahun bisa nyanyi lagu itu ya. Bisa itu. Jadi kalau pas khotbah nggak ada yang nangis, saya biasanya minta tolong pemain musik mengalunkan instrumen lagu tadi. Supaya semuanya nangis dan Roh Kudus datang gitu kan. Saya tinggal bersama Ibu Tiri. Papa saya pengangguran, saya hidup di dalam kemiskinan. Papa saya penjudi dan beberapa kali masuk penjara. Saya masih ingat kok, masa-masa sulit saya bersama dengan papa. Dan ketika saya bertobat, saya datangi papa saya. Waktu itu papa belum bertobat. Dan saya ngomong gini kepada papa, Papa tahu nggak, orang yang paling aku benci di dunia siapa? Papa dan ibu tiri itu. Tapi saya sudah diampuni oleh Kristus. Dan saya mau belajar mengampuni papa, mengasihi papa. Ngomongnya tapi sambil nangis, ngerti nggak sih? Karena saat itu saya menyerahkan semua kebencian saya di dalam tangan Kristus. Dan saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya percaya Kristus akan melakukan sesuatu. Dia Allah yang adil. Kalau saudara masih membenci, berarti saudara belum sungguh-sungguh memahami atau mengalami pengampunan. Atau saudara belum sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi apakah berarti saya berkata bahwa orang yang membenci berarti orang itu belum diselamatkan? Karena saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan
yang mengalami masalah, konflik di dalam gereja. Dan dia berkata begini, aku tidak akan mengampuni orang itu sampai kapanpun. Lalu hamba Tuhan ini karena sudah tua, dia sakit-sakitan, di ranjangnya yang terakhir hari terakhirnya. Orang mengingatkan dia, ayo ampuni yuk orang-orang itu. Dia ngomong gini, kebencianku akan aku bawa sampai mati. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ada yang tanya kepada saya, orang ini masuk surga enggak? Pertanyaan yang menarik sebetulnya. Bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, ini dia cara kita menjawabnya, saudara. Orang yang tidak bisa mengampuni, belum tentu belum diselamatkan. Siapa tahu dia sudah diselamatkan, tapi di area itu memang dia sukar untuk menunjukkan pertumbuhan. Pengampunan adalah salah satu buah pertobatan. Tingkat kematangan buah ini pada diri setiap orang berlainan. Jadi orang yang membawa kebencian sampai dia mati, bisa jadi memang belum diselamatkan, belum mengalami pengampunan. Tapi bisa jadi juga dia sudah diselamatkan, tetapi itu area yang bagi dia memang paling sulit. Contoh bagi saya, area yang paling sulit bagi saya itu adalah kemarahan dan kesombongan. Susah. Saya bisa murah hati ke orang, saya bisa ngapain, tetapi begitu masuk pada kesombongan dan pada kemarahan, rasanya sangat sulit bagi saya. Saya melihat pertumbuhan saya di area ini sangat lambat dibanding di area yang lain. Dibandingkan orang lain, saya melihat saya sangat lambat. Tetapi ini dia yang membedakan. Karena pengampunan itu salah satu buah, maka kita lihat buah-buahnya di area lain. Nah kalau orang ini sampai mati membenci, tapi area lain juga gak ada buahnya, ya sudah pasti dia belum diselamatkan lah. Kalau di tempat lain dia buahnya itu signifikan, lalu di area ini tidak ada buahnya, maka mungkin memang itu area yang sulit buat dia. Mungkin dia pernah mengalami pengalaman traumatis tertentu yang sangat-sangat merobek-robek hatinya. Bisa jadi begitu. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Lalu yang kita harus lihat tuh begini, pertumbuhannya dia di area itu ada enggak? Walaupun buahnya itu matangnya tidak cepat, tapi ada perubahannya enggak? Itu yang paling penting. Kalau ada perubahannya, karena saya percaya begini, orang yang mengandalkan kasih karunia dan masuk di dalam proses, pasti akan mengalami progres. Proses membawa progres. Kalau kita berprosesnya sambil mengandalkan kasih karunia Kristus, maka kita tidak boleh terlalu sering menghakimi orang atau terlalu menghakimi orang. Tapi memang ada kemungkinan kalau saudara itu masih membenci orang lain. Coba tanya pada hati saudara, buah pertobatan yang lain muncul nggak dalam hidupmu? Apakah engkau menyadari bahwa menyimpan kebencian itu dosa? Dan engkau berusaha terus-menerus mengandalkan Tuhan untuk mengalahkan kebencian itu. Kalau tidak ada sama sekali dan saudara memberikan pembenaran atas kebencian ini, ya mungkin saudara perlu bertanya, apakah engkau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Nah, bagian terakhir dari khotbah saya, dengan cepat saya akan menerangkan bagaimana bentuk pengampunan. Kalau sejauh mana kita mengampuni, Bapak Ibu bisa nanti membaca artikel saya di IMAX kita, Electronic Magazine kita, di minggu ini. Ada di website rec.or.id, rec.or.id. Saya membahas sebuah pertanyaan, sejauh mana kita harus mengampuni. Apakah kita harus menjalin hubungan seperti dulu lagi atau tidak? Nah itu silakan baca di artikelnya. Kalau sekarang saya cuma mau memberitahu bentuk pengampunan. Mengampuni itu bukan melupakan ya. Mengampuni bukan melupakan. Karena kesalahan yang menyakitkan tidak mungkin bisa dilupakan. Saya masih ingat papa saya berkata kepada saya pada waktu dia minta uang kas dari kelas yang dititipkan saya oleh teman saya di malam itu. Papa tahu, langsung papa pinjam untuk judi. Saya tolak, papa saya berkata, lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu. Saya masih ingat benar cara papa saya ngomong. Saya masih ingat benar itu terjadinya malam hari pada waktu kota Semarang direndam banjir. Saya sedang duduk di atas meja. Saya sedang tidur itu begini, saudara. Papa saya mengucapkan kalimat itu. Saya tidak terima, saya ambil pisau, papa saya ambil pisau, mama saya nangis di tengah-tengah. Lalu saya pergi keluar karena permintaan mamah begitu, supaya tidak ada pertumpahan darah. Saya keluar tidak pakai kaos, cuma pakai celana pendek. Dan saya tidur di gardu siskampling milik salah satu partai. Itulah sebabnya
Selama pemilu berkali-kali saya memilih partai itu. Karena dia telah memberikan perteduhan kepada saya di tengah persoalan saya. Saya masih ingat. Jadi mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu bukan mengabaikan. Rasa sakit yang besar tidak mungkin terus-menerus diacuhkan. Jangan pernah saudara berkata begini, adah biarin aja lah, biarin, anggap aja nggak ada. Itu diabaikan. Jangan saudara berkata begini, konon orang berkata, waktu juga yang akan menyembuhkan. Seperti lirik lagu Tulus, hati-hati di jalan. Tidak, waktu tidak menyembuhkan. Waktu tidak menyembuhkan. Kalau saudara pasif terhadap kebencian dalam dirimu, maka kebencianmu akan tetap ada di sana, bahkan akan bertumbuh menjadi lebih besar. Lalu bentuk pengampunan itu apa sih? Mengampuni juga bukan sekedar membiarkan pasif. Mengampuni berarti apa? Mengasihi dan memberkati. Matius 5 ayat 4 Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Bukan pasif, tapi aktif. Itu yang saya lakukan tadi kepada papa saya. Saya bukan cuma tidak membenci, tapi saya aktif datang kepada papa saya dan berkata, mulai hari ini saya mau mengasihi papa. Maaf kalau selama ini aku gagal mengasihi papa. Mengampuni berarti ada tindakan yang harus kita lakukan sekarang. Mungkin setelah ibadah, Bapak Ibu Saudara harus make a call kepada seseorang dan mengucapkan, aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu, aku memberkati kamu. Tidak mudah, iya, tapi tidak mustahil. Karena Roh Kudus akan bekerja melalui kuasa Injil, menyegarkan hati saya dan saudara, sehingga saudara mampu untuk melakukannya. Mari kita tunduk kepala. Saya memberi kesempatan untuk setiap saudara mengingat orang-orang yang pernah menyakiti hatimu, yang memberikan kepahitan, kepedihan di dalam hatimu. Dan saya ingin saudara memberikan pengampunan kepada mereka. Doakan mereka. Doakan supaya hal-hal buruk tidak menimpa mereka. Doakan supaya Tuhan membuka pintu pertobatan kepada mereka. Berkati mereka. Dan jangan mengutuk. Sebut nama mereka di dalam hatimu, di dalam doamu saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun di hadapanmu, umatmu yang mendengarkan maupun hambamu yang menyampaikan. Karena kami seringkali terlalu pasif dalam mengungkapkan kasih kami kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami cuma menghindar dan menghindar. Kami cuma melupakan dan mengabaikan. Menganggap seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Tapi kami tidak pernah melakukan sesuatu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu mendorong kami dan memampukan kami. Roh Kudus pimpinlah kami. Supaya kami mampu membagikan pengampunan yang kami terima dari Tuhan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami. Terutama orang-orang yang dulu dekat dengan kami. Orang-orang yang berkali-kali menyakiti hati kami. Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.